Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing pada Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 ini. Firman Tuhan akan kita dengar, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau dan berikan kami hikmat bijaksana, pengurapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan, memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabda Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu tanggal 24 Mei 2020 ini, kita akan mendengarkan dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan kepada kita. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan sabda Tuhan yang terpenting pada hari ini, bahwa Tuhan berdoa untuk kita. Tuhan menginginkan agar kita menjadi satu. Tentu saja satu di dalam pengharapan kita bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, doa Tuhan Yesus ini dikatakannya ketika dia belum naik ke surga. Ketika dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia menyadari bahwa murid-murid ini memang ada di dunia. Dan dunia akan mencobai mereka. Dunia akan banyak menantang, melawan, menganiaya, bahkan mencoba untuk melemahkan iman murid-murid itu. Tentu saja murid-murid perlu diteguhkan, murid-murid perlu dikuatkan, dan murid-murid akan mendapatkan itu semuanya karena Tuhan telah berdoa kepada Allah Bapa yang di sorga. Doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Doa itu merupakan sesuatu yang memberikan kita kemampuan yang ekstra, kemampuan yang di luar kemampuan kita, kemampuan yang datang dari Bapa di sorga. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita tidak perlu takut terhadap apapun ketika orang-orang berusaha untuk melemahkan iman kita dan berusaha untuk menganiaya kita. Mereka sekalipun berkeinginan untuk membuat kita teraniaya, tercerai-berai, tetapi Yesus telah mengatakan bahwa Bapa, mereka adalah milik-Mu yang Kau berikan kepadaku. Oleh karena itu, aku minta supaya kiranya mereka
berikan kekuatan untuk dapat melakukan sebagaimana aku telah melakukan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan di bumi ini. Tuhan kita meminta kepada Bapa di sorga agar kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk kita boleh menjadi saksi Kristus di dunia ini. Apapun tantangannya, apapun yang datang kepada kita, Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan melalui doa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tentu saja kekuatan yang paling utama itu adalah kekuatan untuk memelihara kita dari berbagai hal-hal yang dapat mencerai-beraikan kita, bahkan sesuatu yang mungkin dapat terjadi dari orang sekitar kita atau dari problema kita atau dari orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita sekalipun. Mungkin di antara murid-murid ini, sebagaimana kita ketahui bahwa satu sama lain kadang-kadang mencari sesuatu hal yang untuk meninggikan dirinya sendiri. Murid-murid ada di dalam persaingannya, siapa yang paling besar di antara mereka. Bahkan mereka menginginkan agar mereka lah yang mendapatkan posisi yang penting. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hal-hal yang semacam itu dapat meruntuhkan persatuan daripada murid-murid ini. Murid-murid ini dapat membuat sahabat-sahabatnya yang lain yang ada di dalam kelompok itu bisa merasa seperti tidak diperdulikan. Bisa merasa seperti bahwa mereka dianggap hanyalah pelengkap penderitaan. Penderitaan di antara murid-murid ini bisa saja itu merupakan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh yang lain. Seolah-olah yang penting saya boleh mendapatkan posisi. Saya boleh mendapatkan apa yang saya inginkan. Tentu ini yang dilihat oleh Yesus, bahwa banyak yang bisa membuat murid-murid ini tidak bersatu. Dari dalam sendiri kalau tidak kuat, maka persekutuan itu sangat rapuh. Bagaimana pula kalau datang serangan dari luar yang merupakan sesuatu hal yang mungkin bisa lebih parah lagi situasinya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Yesus berdoa, "Ya Bapa, Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam nama-Mu." Tentu kata pelihara ini adalah supaya firman Allah boleh tetap ada di dalam hati murid-murid, boleh tetap menjadi yang utama di dalam kehidupan murid-murid, supaya mereka semuanya dapat melakukan kehendak Kristus. Di dalam dunia, kita juga boleh melihat bahwa doa Yesus ini memang sangat penting bagi umat Kristen pada masa kini. Banyak gereja-gereja yang apabila tidak memikirkan persatuan di dalam Kristus, tetapi hanya memikirkan kepentingan, maka gereja-gereja itu boleh seolah-olah merasa lebih hebat dari gereja yang lain. Bahkan di satu gereja sendiri, antar pelayan boleh merasakan seolah-olah dia lebih hebat dari teman-temannya. Godaan-godaan yang semacam inilah yang akan membahayakan persekutuan gereja itu sendiri. Itu sebabnya saya meyakini bahwa perkataan peliharalah mereka dalam nama-Mu sebenarnya maksudnya adalah supaya para murid-murid ini benar-benar dipelihara oleh firman itu. Firman yang lebih mengutamakan kemuliaan bagi Bapa, firman yang lebih mengutamakan untuk melayani Bapa,
firman yang lebih mengutamakan agar jalan keselamatan itu diberitakan kepada orang banyak. Sehingga murid-murid tidak lagi mempunyai kesempatan untuk mencari kedudukan dan mencari sesuatu untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, gereja yang hidup adalah gereja yang apabila terus-menerus menyebarkan firman Tuhan kepada semua orang tanpa memikirkan apa yang diperolehnya. Firman Tuhan yang hidup kepada seluruh jemaat adalah jemaat-jemaat yang memikirkan bahwa mereka mempunyai Allah yang baik di dalam kehidupannya, yang senantiasa ada mendukung dia di dalam pergumulan. Sebab dikatakan di dalam firman ini bahwa Yesus berdoa dan dia berdoa untuk murid-murid. Dalam hal ini kita boleh meyakini bahwa Yesus sangat peduli untuk keutuhan kita bersama. Untuk kita dikuatkan di dalam pergumulan kita bersama. Dan dikuatkan agar kita tetap menjadi milik Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Yesus telah berdoa untuk kita. Dan dia berdoa agar kita dipelihara oleh Bapa kita. Dan Yesus juga menginginkan kita bersatu. Saya yakin, bila firman Tuhan ini kita aminkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, kita akan mengutamakan kehidupan yang melayani daripada kehidupan yang mencari jabatan dan pelayanan-pelayanan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Kita melayani untuk kemuliaan Allah, kita mencari kebenaran di dalam firman Allah, kita hidup untuk firman Allah, maka kita menjadi satu di dalam Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya Engkau telah memelihara kami di dalam kebenaran-Mu, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tetapi Engkau tetap bersama dengan kami, dan doa-Mu-lah yang tetap menyertai kami, menguatkan kami, bahkan doa-Mu-lah yang meminta agar kami boleh tetap bersatu dan jadikan kami satu Tuhan. Semua gereja satu di dalam Kristus. Semua umat Kristen satu di dalam Kristus. Sehingga kami semuanya mempunyai satu tujuan, yakni memuliakan Allah dan melayani umat manusia. Seberapa besar yang bisa kami lakukan, seberapa besar yang dapat kami berikan. Biarlah kiranya firman-Mu ini akan hidup di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.